Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita update lagi mengenai meme coins ya. Tadi satu sempat bilang ke gua udah makin banyak yang panik. Aduh bang, gimana nih bang? Minusnya makin gede ya. Ya lagi-lagi ya kalau gua udah bilang berkali-kali. Yang pertama, yang paling penting dari meme coins itu adalah alokasinya. Jangan terlalu besar ya. Kalau gua pribadi hanya di 10%. Itu pun sudah termasuk pre-sale ya. Jadi pre-sale dan meme coins itu hanya 10% dari portofolio spot gua begitu ya. Nah, kalau sampai lu stres, nggak bisa tidur, berarti kemungkinan besar alokasinya kebanyakan ya. Nah, jadi buat lu yang kebanyakan alokasinya ya mungkin boleh pertimbangkan untuk jangan terlalu jor-joran begitu ya. Apalagi kemarin kita sudah bahas bahwa Bitcoin dominance mulai terus meningkat. Nah, saat Bitcoin dominance meningkat terus ya biasanya meme coins akan cenderung menderita ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk meme coins ini ya merah merona ya. Bahkan beberapa double digit kayak PP dia ngedam 13,41%, Bonk ngedam sebesar 13,54, dan hari ini kita akan ini ya charting PP dan Bonk karena ini Bonk kayaknya banyak ada beberapa yang request karena dropnya lumayan ekstrim nih. Seingat gua sampai 50%-an dari week tertinggi. Coba kita cek. Yes, 51% ya. Jadi ya suka nggak suka ini dia memes ya. Jadi jangan cuma berpikir ngepamnya aja ya, tapi faktanya juga dalam kondisi saat merahnya bisa luar biasa merah juga. Begitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan ini gue ingatkan lagi ya, untuk memes dan presale ini kalau gue pribadi ngerasa kurang cocok untuk orang-orang yang masih baru di market. Jadi maksudnya gini ya, berharap bahwa ini adalah shortcut. Wah, bang, gua kan nggak dari 2022 nih, telat ya, nggak kayak lu dari 2022. Gua nggak mau pegang BTC, nggak mau pegang alts, gue cuma pengen pegang meme semua buat ngejar ketinggalan. Jangan sampai berpikir begitu ya. Memes dan juga presale ini bukanlah jalur cepat atau fast track untuk lu yang ketinggalan begitu. Jangan sampai berpikir seperti itu karena ada yang seperti itu dan udah merasakan nggak enaknya begitu. Nah, jangan, please, gua sangat ini ya, gua remind lagi, jangan berpikir bahwa ini adalah shortcut. Harus tetap disiplin dengan ininya apa dengan alokasinya ya, jangan sampai kegedean karena kalau kegedean stres. Gini deh ya, ciri-ciri paling gampang kalau lu investasinya udah mulai stres itu berarti alokasi udah nggak bener begitu ya. Oke, sekarang kita akan charting dulu PP. Untuk PP setelah ngedam double digit ya 13%, langsung spot aja karena futures masih belum ada setup ya. Ya tapi sebenarnya gini deh, kita lihat sampai besok. Kalau besok PP daily closing di atas dari EMA 50 which is itu di 0,001867. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Tapi ya kalau sampai besok daily closing di atas dari EMA 50, kalau jebol ke bawah ya berarti nggak ada setup ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 0,001873 yang sedang converge dengan EMA 50 dan juga 0,001672. Itu untuk posisi spot di PP ya. Nah, untuk bonk ini setup futures juga sebenarnya kita udah lumayan lama nggak bahas ya. Anggap misalkan SOP lu sama. Kalau lu bukanya di retest 1 retest 2 sini, profit di EMA 50. Nah, kalau lu bukanya telat banget di sini ya, harusnya sih nggak, ya itu bukan SOP ya. Tapi kalau buat lu yang bahkan sampai buka di sini pun, kita cek kalau lu tutup di jam kemarin kan data penting itu jam 11 kalau nggak salah ya. Jam 11 masih profit sebenarnya. Tapi kalau lu nggak tutup waktu data-data penting, atau gini deh, jelek-jeleknya lu nggak tutup jam 2 aja, ya boncos begitu. Jadi sekali lagi ya, ini kenapa makanya gue bilang berkali-kali jam-jam rawan jam-jam data-data penting. Kemarin kan FOMC nih, FOMC dan juga keputusan interest rate itu sangat penting dan akhirnya membuat market ngedam gitu. Nah, makanya kenapa gue bilang pertimbangkan untuk tutup posisi begitu ya. Jadi itu bukan cuma sekedar asal ngomong aja, enggak ya, itu ada resiko begitu. Makanya gue terus ingatkan kalau ada data penting itu bisa beresiko volatile. Nah, volatile ini bisa membanting ke atas maupun ke bawah gitu. Jadi
Ya itu dia ya. Kenapa gua ngingetin terus setiap hari ya. Oke, untuk bonk berarti ya tadi futuresnya kalau lu sampai ngebuka long walaupun ini nggak kira-kira ya, udah nggak ada setup sebenarnya. Tapi kalau lu sampai maksain pun jam 2 masih profit ya. Kalau lu tutup jam 2 maksudnya. Untuk posisi spot di 0,002756, MA 200 dan di 0,002484 ya. Next kita ada presale untuk Pandana ya. Si Pandana ini adalah meme coins ya, meme coins yang ya biasanya kan anjing ya, itu yang paling banyak. Ada Doge, ada Shiba Inu, ada wah rata-rata anjing lah. 80% bahkan 90% memes adalah anjing bentuknya ya. Lalu mulai ada juga yang kucing beberapa ya. Nah, sekarang si Pandana ini simpelnya adalah meme coins yang bentuknya kucing. Begitu. Simple as that ya. Apa namanya? Ya bisa dibilang konsepnya ya udah gitu aja gitu. Dan dia pakai ini kayaknya kalau gue lihat sekilas kayaknya AI mungkin ya kalau sekilas gue lihat nih ya. Jadi ya bentuk kayak animasi-animasi begitulah ya. Dan kemarin buat lu yang sudah nonton, dia sudah di ini ya, sudah di audit oleh CoinSalt begitu. Hasilnya sebenarnya kita udah bahas di yang kemarin ya. Jadi ya buat lu yang pengen tahu lebih detailnya ya mungkin bisa nonton yang wah udah berapa lama lalu ya. Ya tapi intinya dari hasil auditnya ini beberapa cara untuk ngerak pool yang klasik ini sudah tidak bisa dilakukan. At least itu ditemukan oleh CoinSalt begitu ya. Jadi owner nggak bisa nge-mint new tokens, owner nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa nge-honeypot, nggak bisa juga nge-set fee yang tinggi begitu dan juga nggak bisa menghentikan trading. Karena ini adalah beberapa cara yang dulu dilakukan di 2021 terutama ya. Banyak sekali project-project yang kayak begitu. Makanya sekarang trennya banyaknya diaudit begitu supaya ya ketahuan kalau sampai si tim devnya main curang begitu kasarnya ya. Tapi ya apapun itu tetap kita harus sadar bahwa secara ini ya, secara apa namanya tokenomics ini 50% di pre-sale. Jadi walaupun benar tim dev nggak bisa nge-mint token, nggak bisa nge-blacklist, nggak bisa nge-honeypot, ya itu benar. Tapi berarti nanti saat dia sudah listing, ya which is kalau kita lihat di sini dia itu listingnya rencananya itu di step ke berapa nih ya? Dia tuh step ketiga kayaknya ya nih. Step ketiga kayaknya. Yes, 3 atau 4 lah. Di antara 3 atau 4, nanti saat sudah dia listing di salah satu DEX atau exchanger, bisa cek juga. Nah, berarti akan 50% dari supply-nya langsung bisa dijual di market. Begitu. Nah, makanya dari itu ya berarti itu adalah suatu selling pressure yang cukup tinggi. Begitu. Jadi ya kalau gue pribadi dari tokenomics ini melihat ya ini adalah potensi jangka pendek. Begitu. Jadi saat sudah listing, minimal modal tarik begitu ya, dan itu adalah saran untuk semua presale ya. Jadi saat presale misalkan lo udah beli nih ya, cara belinya simpel banget sih, tinggal konekin wallet, lu pilih mau pakai Phantom wallet bisa, pakai MetaMask boleh, tapi pakai ini pun ujung-ujungnya dimasukin ke Solana wallet ya. Jadi dia akan ada connect di sini and then ya lu bisa tinggal beli gitu. Nah, next price itu naik 6% begitu. Jadi ya presale ini sering kali ada beberapa stage, semakin awal stage-nya semakin murah begitu. Dan gue ingatkan lagi ya, kayaknya ada beberapa yang lupa kayaknya. Untuk presale itu si tokennya belum bisa masuk ke wallet lu sampai nanti dia sudah mau listing lah, begitu kasarnya ya. Jadi apa namanya, monggo ditunggu aja begitu. Jadi kalau sampai lu wah bang ini duitnya cuma buat bentar, wah berarti nggak cocok ya. Jangan sampai berpikir wah ini cuma sehari 2 hari terus nanti udah listing boom. Enggak ya, biasanya presale ada waktu yang cukup lama dulu sampai dia listing. Udah listing ya kita berharap dia boom ya, boom ke atas ya minimal TP modal begitu ya. Kayak ambil contoh lah, ada beberapa presale yang kemarin misalkan yang gue inget terus tuh Sponge ya, karena si Sponge itu dulu sampai 600% di masa-masa yang bearish begitu. Wah 600% tuh, anggap misalkan lu masuk $100 berarti jadi 600 kan. Nah minimal lu modal tarik dulu lah, modal tarik dulu ya, sisanya tuh lu mau jadiin cacing-cacing naga-naga silahkan, mau sama lu diambil sebagian boleh, mau semuanya lu ambil nggak peduli, nggak usah lah kita spekulasi, pokoknya profit masukin kantong boleh, terserah lu. Tapi saran gue minimal kalau sudah listing dan lu udah profit, minimal modal masukin kantong dulu, jadi nggak stres, bisa diputerin lagi di next apa namanya, di next presale selanjutnya lah gitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk si Pandana ini sendiri ya. Untuk apa namanya, lagi-lagi kalau white paper sih lu bisa lihat juga sih ya. Ya ujung-ujungnya sih dia kalau mau dibilang apakah ada spesifik
inovasi atau utility tertentu, enggak sih sebenarnya ya. Ya udah, dia hanya meme coin saja. Paling mungkin yang pengen dia tekankan adalah ini dia 3D karakternya tuh top notch lah begitu. Tapi ya kalau mau dibilang apakah ada spesifik kegunaannya, ya enggak juga sih sebenarnya ya. Jadi ya pokoknya ya kita akan ngepom bersama dan seterusnya aja begitu ya, classic meme coins begitu. Jadi ya apapun itu, makanya memes presale itu akan resikonya cenderung lebih besar. Ya, makanya gue ingatkan lagi ya, maksimum 10% untuk presale dan memes begitu. Kalau gue eh, lebih nyamannya seperti itu. Kalau lu mau lebih, ya harus siap dengan resikonya ya. Tadi sempat ada yang komen, ya jangan cuma siap buat pumpnya aja. Kalau sampai ngedam siap nggak? Kalau siap dua-duanya silahkan. Kalau nggak siap ya jangan. Bener, setuju ya. Lagi-lagi semua orang punya risk tolerance yang berbeda-beda. Begitu, tinggal pertanyaannya, lu siap nggak dengan resikonya? Kalau siap, silahkan begitu. Ya makanya lu harus mengerti dulu, lu adalah investor apa? Tipe low risk, high risk, atau apa intermediate begitu ya. Nah kalau sudah tahu, jadi lebih nyaman untuk bisa mengalokasikan portofolio kalian gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk update meme coins kita pada hari ini. Gua harap keluarga TCI nggak terlalu kegedean ya, karena ya kalau kegedean ya panik wajar sih ya. Ini banyak yang double digit soalnya ya. PP ngedam 13, Bong ngedam 13 juga, Doge dia ngedam 9%, dan banyak lagi begitu ya. Dan bahkan di 30 day ininya pun udah mulai banyak yang merah. Ini kayak Bong 37%, Dogwifhat 32%. Jadi ya sebenarnya wajar kalau rada panik. Kalau kegedean. Nah, jadi makanya ya, kegedean gak nih? Kalau kegedean ya coba dibenerin pelan-pelan ya. Sekali lagi, boleh kok, boleh banget profit dari meme coins. Gue pribadi pun di cycle sebelumnya kalau ngomongin persentase itu untung sampai belasan ribu persen dari meme coins begitu. Dari modal awal buat memes ya, yang udah gue pisahin buat memes. Ya tapi ya balik lagi ya, gue tahu resikonya besar, maka dari itu alokasinya pun hanya 10% begitu. Ada orang kadang-kadang berpikir gini, ah bang ngapain cuma 10%, masukin semuanya bang, kalau semuanya kan kebayang belasan ribu persen. Iya kalau belasan ribu persen, kalau lu sial dan ujung-ujungnya melanjur semua gimana? Nah orang suka nggak mikir di situ gitu ya. Baik lagi, itu analoginya seperti kita membangun rumah ya. Wah, pengen dekorasi rumahnya luar biasa ya. Marble-nya datangin dari Itali ya. Lalu kursinya juga ini leather Itali, terus semua peralatan makanannya tuh dari Jerman ya. Si Miele tuh ya, gue sering nonton iklannya kalau di bioskop ya. Miele Immerbesser katanya ya. Dan seterusnya. Tapi nggak mau ngeluarin modal buat fondasi. Rubuh rumahnya kalau udah kena angin, kena hujan angin, hancur begitu. Nah, jadi makanya bijak-bijaklah membentuk portofolio yang balance, yang sesuai juga dengan risk profile-nya masing-masing ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Terdengar simple, tapi udah banyak yang ngomong, terutama yang tadinya mental pejudi, susah bang ngubahnya. Ya nggak apa-apa, susah itu normal, apalagi kalau mental lu pejudi awalnya ya. Nah pelan-pelan diubah. Begitu sama kayak lu latihan gitu, lu nge-gym pasti awal sakit semua otot tuh, aduh sakit mah. Kalau lu udahlah cukup lah, malas, udah tuh nggak akan pernah jadi, lu nggak akan pernah sehat-sehat. Tapi kalau udah sakit, terus lu coba lagi sampai terbiasa, ujung-ujungnya lu nggak nge-gym malah kayak nggak enak badannya. Nah, bikin sampai badan lu seperti itu, bikin sampai lu malah nggak enak kalau nggak DCA, lu malah nggak enak kalau nggak TP, begitu, ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat apa yang lu tabur akan lu tuai. Jadi jangan kebanyakan nabur hal buruk ya. Capek nanti tuanya naburin hal buruk, nanti tuanya nuain hal-hal buruk begitu. Jadi jangan kebanyakan seperti itulah. Sebanyak mungkin nabur hal baik. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.